Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa sekalian, pada proses pembelajaran, peserta didik perlu memahami materi dengan baik agar terciptanya pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan oleh guru. Model pembelajaran field study dirancang untuk memberikan peserta didik kesempatan memeriksa permasalahannya di lapangan, mengevaluasi manfaat dari ide-ide yang disajikan di kelas, dan untuk mendidik siswa dalam melakukan observasi naturalistik dan penyelidikan. Berikut akan kami sajikan video model pembelajaran field study bersama saya Prilia Arisa. Selamat menyaksikan. Model pembelajaran field study ini sangat relevan digunakan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk melatih mahasiswa atau siswa untuk memperoleh pengetahuan melalui aktif mengalami, mengamati, dan mewawancarai. Juga menyimpulkan pengetahuan melalui studi lapangan atau belajar di luar kelas. Model pembelajaran ini dilandasi oleh konstruktivisme dan teori belajar melalui experiential learning. Melalui experiential learning ini, peserta didik menggunakan berbagai cara sendiri. Peserta didik membangun dan memperoleh pengetahuan. Inilah yang disebut dengan belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran dengan model field study memberi kesempatan luas kepada peserta didik untuk mencari, menemukan pengetahuan sendiri di lapangan dan melalui mengalami tadi. Pemirsa, melaksanakan pembelajaran dengan sintaks model dari model pembelajaran field study ini tidaklah sulit. Ada 5 sintaks yang harus diikuti. Yang pertama ialah persiapan atau perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga pelaporan, selanjutnya tahap penilaian, yang terakhir ialah tahap penutup. Model ini lebih mengaktifkan dan pada umumnya merupakan model yang menyenangkan bagi peserta didik. Lalu, bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan model pembelajaran field study tersebut? Mari kita ikuti bersama tayangan program video pembelajaran field study berikut ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, baik. Hari ini pertemuan ke-8. Betul? Betul, ya. Pada pertemuan 1 sampai 7 kemarin, kita sudah mempelajari beberapa hal terkait dengan konsep dan teori tentang geografi. Berbicara tentang apa? Geomorfologi, betul? Geologi, hidrologi, apalagi? Medclim, apalagi? Geografi tanah, dan lain-lainnya, betul? Baik, untuk pertemuan yang akan datang, tepatnya tanggal 18 Desember, kalian akan diajak oleh Bapak ke lapangan. Ya, kita akan menggunakan istilah field study. Ada yang pernah mendengar istilah field study? Ada yang pernah mendengar? Doni? Belajar di lapangan, Pak. Belajar di lapangan. Oke, bagus. Ada yang lainnya? Oke, Putri. Belajar di luar kelas, Pak. Belajar di luar kelas. Belajar di lapangan, belajar di luar kelas. Baik, field study bisa dikatakan sama seperti yang disampaikan oleh Mas Doni dan Mbak Putri, yaitu pembelajaran yang dilakukan di lapangan untuk melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan sekaligus melakukan observasi terhadap fenomena-fenomena yang kita peroleh di kelas. Ya. Sudah pernah mendengar istilah senjun? Pernah melihat barangnya? Belum pernah. Besok kita akan mencari dan menemukan istilah-istilah yang saudara temukan dan ketahui dalam proses perkuliahan sebelumnya. Untuk mengawali itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setelah saudara mengikuti kegiatan lapangan,
maka harus tahu beberapa hal untuk masing-masing materi kegeografian. Misalkan, Bapak ambilkan contoh, ini, geomorfologi. Saudara harus mampu mengetahui ketinggian tempat, harus tahu bisa mengidentifikasi berbagai bentuk lahan akibat proses denudasi atau proses erosi atau itu proses karena ada faktor eksternal lainnya, ya. Meteorologi klimatologi juga bisa menggunakan alat, bagaimana cara mengukur temperatur, bagaimana cara mengukur kecepatan angin. Apa yang harus dilakukan di lapangan? Misalkan ini, ya. Satu, misalkan geomorfologi. Geomorfologi, saudara tahu bagaimana cara mengidentifikasi bentuk lahan atau melihat fenomena-fenomena akibat proses pembentukan lahan. Oleh sebab itu, langkah awal saudara harus buat dulu tabel pengamatan. Tabel pengamatan, lokasi 1, fenomena morfologinya apa, dituliskan. Terus prosesnya seperti apa. Paham? Beberapa titik pengamatan yang akan Bapak ajak kepada saudara, antara lain, ini titik pengamatannya di Parangtritis. Pernah ke Parangtritis? Pernah. Ada yang belum? Oh, belum. Ada yang belum. Dekat Parangtritis, di sana ada Gua Jepang. Saudara bisa melihat penampakan alam, daratan, dan perairan dari atas. Ya. Dari Gua Jepang, terus nanti kita ajak ke Senjun atau Gumuk Pasir. Setiap kelompok membuat pengamatan, observasi sekaligus nanti membuat laporan. Oke, di akhir kegiatan kalian, saudara semua nanti akan diminta laporan. Buat format laporannya seperti ini. Banyak sekali ya, tidak banyak. Nanti saudara buat laporan ini dalam kelompok, tidak akan sulit karena ini dilakukan secara langsung dan bersama-sama. Bisa dipahami? Bisa diikuti ya? Ini tabel pengamatannya ada 6 kolom kan ya? Iya bener ada 6 kolom kok. Ini isi kolomnya apa aja ya? Nah, isinya itu nanti ada nomor, Nomor, lokasi, lokasi, terus kan ada aspek pengamatan fisiografi. di sini. Ya, di situ. Aspek fisiografi. Ya, fisiografi. Terus di sini Aspek apa? Itu isinya geomorfologi, geologi, hidrologi, sama meteorologi dan klimatologi. Oke, Udah, sudah. ya itu. Selamat pagi semuanya. Baik, kita hari ini akan melaksanakan field study seperti yang disampaikan di kelas pada waktu pertemuan ke-8. Ya. Sekarang untuk mengawali kegiatan ini, mari kita awali dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing terlebih dahulu. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan
dapat berjalan dan lancar, dan sekaligus kita bisa melakukannya dengan selamat. Mari kita berdoa disilahkan. Cukup? Nanti setelah ini, saudara silakan masuk ke kendaraan masing-masing sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah ditentukan ya. Baik, konsumsi sudah siap, kesehatan sudah siap, terus peralatan sudah siap. Nanti yang perlu diperhatikan adalah etika ya. Saudara datang ke tempat orang lain sehingga jangan meninggalkan kerusakan. Yang paling penting, jangan meninggalkan kerusakan. Dan berikutnya, apabila merasa sakit, segera menghubungi pendamping ya. Menghubungi Bapak secara langsung boleh atau ke P3K supaya bisa segera ditanggulangi. Kita akan lebih banyak berjalan dan nanti melihat fenomena yang ada di lapangan. Paham? Baik, jika sudah siap, silahkan nanti masing-masing kelompok seperti yang sudah saya sebutkan tadi menuju kelompok masing-masing. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan. Kita sekarang berada di titik pengamatan 2. Wilayah kita sekarang ini ada di sekitar Senjun. Masih hangat, Senjun? Istilah Senjun? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Di sekitar ini banyak fenomena yang bisa kita temukan, ya. Dan alat-alat ukur yang sudah dibawa kita bisa manfaatkan di sini. Untuk pengukuran geomorfologi, geologi, geografi tanah, terus hidrologi bisa dilakukan di sini. Klimatologi dan meteorologi tentu juga bisa
dimanfaatkan atau alatnya bisa digunakan. Nah, nanti setelah ini silakan saudara berdasarkan kelompok masing-masing ya yang sudah dibuat. Mana kelompok 1? Kelompok 1 ya. Nanti kelompok 1 Bapak arahkan untuk membuat pengukuran morfometri Senjun. Siap ya? Yang kedua, kelompok kedua mana kelompok kedua? Kelompok kedua nanti mendukung data-data di kelompok 1 untuk membantu mengukur kemiringan lereng. Yang ketiga, nanti tolong dibantu mendukung data-data klimatologi ya. Sementara data-data hidrologi dan geologi biar nanti dilakukan oleh kelompok yang berbeda untuk kelompok berikutnya. Paham? Paham ya. Alat-alat yang diperlukan untuk pengukuran tadi sudah siap? Coba dicek. Oke, roll meter, ada anemometer untuk pengukuran angin, terus kompas geologi. Oke, bisa. Oke, ada apa lagi yang dibawa? Anemometer sudah, apnea level. Baik. Semua alat sudah siap. Nanti setelah ini silakan berkelompok menuju lokasi-lokasi yang mempersyaratkan alat itu bisa digunakan. Ya. Tentu anemometer berbeda dengan tempat alat ukur yang lain. Masih ingat kan cara penggunaan alatnya? Masih. Baik. Setelah ini silakan saudara bekerja sesuai kelompoknya. Bapak beri waktu sekitar 1 jam di lokasi ini. Nanti kita ketemu lagi pukul 9.30. 9.30? Ya, betul, 1 jam lagi? Ya. Kalau sudah paham, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan nanti di tiap kelompok melakukan pengukuran. Selamat bekerja. Silakan. Teman-teman, kita akan mengukur panjang dan kemiringan lereng. Nanti Doni bawa Yalon naik ke atas, kemudian Farhan dan Ilham mengukur kemiringannya ya. Yang lain nyatat. Oke. Siap? Siap. Derajat. 16 derajat. Oke. Berapa panjangnya? Panjangnya 10,9. Dit, coba alatnya dibuka, Dit. Iya, sebentar. Lihat deh, berapa hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya 6 meter per sekon. 6 meter per sekon. Pi, catat Pi. Kecepatannya 6 meter per sekon. Terus arahnya ke utara. Arah Ke utara. ke utara. Iya. Udah? Oke. Ya udah. Oke, kita tutup lagi. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Masih semangat? Masih. Akhirnya kita sekarang berada pada titik pengamatan terakhir. Tepatnya kita berada di puncak Kayangan di sekitar Gua Jepang. Ya. Lokasi ini cukup tinggi, memiliki ketinggian lebih dari 400 meter karena langsung bersebelahan dengan bibir pantai ya. Seperti yang kalian lihat di sekitar ini. Apa yang akan harus saudara lakukan di tempat ini? Pertama, saudara nanti silahkan membuat sketsa tentang berbagai macam kenampakan bentuk lahan yang ada di sekitar ini. Seperti nampak di sebelah sana, itu ada laut. Kelihatan dengan jelas ya? Ya, Pak. Berikutnya ada daratan. Ini dalam bentuk apa? Legoan ya. Nah, di belakang kebetulan ada kabut ya.
Nanti kalau kabutnya sudah tidak ada, ini adalah graben. Ada sinklinal, antiklinal. Coba nanti saudara buat sketsa sehingga akan kelihatan mana sinklinalnya, mana antiklinalnya, mana graben, mana pantai, mana shore, dan seterusnya. Ya, bisa dilakukan ya? Bisa. Alat sketsa sudah siap? Sudah ada. Silakan disiapkan. Nanti setelah ini secara individual membuat sketsa tentang bentuk lahan tersebut. Ya. Boleh duduknya di sebelah mana saja. Yang penting bisa melihat kenampakan-kenampakan yang ada di sekitar ini. Paham? Paham ya. Kalau sudah, silahkan. Kita punya waktu sekitar 35 menit di lokasi ini. Setelah itu nanti kita persiapan untuk kembali pulang. Oke? Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Oke, baik, mohon perhatian. Gimana tugas di titik pengamatan ini sudah selesai? Sudah selesai. Baik, hasil pekerjaan saudara di titik ini silahkan nanti dirapikan, ya. Oke. Saat ini semua perjalanan untuk field study telah dilaksanakan. Mulai dari pemberangkatan, titik pertama, kedua, masih ingat titik kedua di mana tadi? Di Sendun, Pak. Di Sendun ya, titik kedua, ketiga, 4, 5 sampai terakhir di sini titik ke-8 ya. Nah, setelah ini kita nanti akan kembali ke kampus. Tugas saudara belum selesai dalam rangkaian field study ini. Sampai di kampus, saudara silahkan berdiskusi dalam kelompok, membuat laporan ya, membuat laporan. Nanti setelah laporan dibuat, masing-masing memegang dan akan dilakukan responsi ya. Waktunya nanti kita akan lakukan 2 minggu setelah hari ini. Jadi diberikan waktu selama 2 minggu untuk menyusun laporan. Setelah itu kita lakukan responsi. Paham? Paham ya. Coba dicek di sekitar saudara, apakah masih ada alat atau perlengkapan yang tertinggal. Sudah dirapikan semua? Sudah ya? Semua sudah siap. Kalau sudah siap, kita bisa mengakhiri pertemuan untuk field study di tempat ini. Setelah itu kita kembali ke kampus.
Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kita. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, disilahkan. Cukup? Oke. Terima kasih atas kerjasama saudara semua. Kita ketemu lagi di kampus besok pada saat perkuliahan di dalam kelas. Semangat ya. Mari kita pulang. Silakan. Mau siapa dulu? Teman-teman, kenampakan yang paling dekat dengan laut itu Gisi atau Beting Gisi ya? Kalau itu gisik, Pin. Nah, sedangkan yang di belakangnya, yang dekat dengan vegetasi itu menurut pengamatan itu namanya beting gisik. Oke, makasih. Oh iya, kemarin saat kita di Senjun, kita menemukan safe kan ya? Nah, safe itu letaknya ada di depan Barhan atau di belakang Barhan? Itu belakang Ham. Safe itu bentuknya yang memanjang kan? Nah, itu di belakangnya Barhan. Terus yang paling dekat sama permukiman. Selamat pagi Ilham. Pagi, Pak. Kemarin sudah mengikuti kegiatan file study. Baik. Sudah siap responsi hari ini? Nah, sudah, Pak. Baik, kemarin saudara melakukan pengukuran debit air di hulu sungai, di muara sungai Opak, betul? Betul, Pak. Betul. Coba sekarang jelaskan bagaimana saudara melakukan pengukuran debit tersebut. Kelompok saya kemarin dalam pengukuran debit di Sungai Opak yaitu menggunakan metode apung, Pak. Nah, metode apung sendiri yaitu metode dengan menggunakan media pelampung. Berdasarkan metode tersebut, kelompok kami mendapati hasil yaitu berupa 83,2 meter kubik per detik. Angka 83 meter kubik per detik tersebut ini menunjukkan apa, Mas Ilham? Debit tersebut kan memiliki intensitas yang cukup tinggi, Pak. Nah, salah satu pengaruhnya itu terhadap material muatannya. Nah, terbukti pada sungai tersebut materialnya itu yaitu suspended load. Nah, itu dapat dilihat karena sungainya itu juga keruh, Pak. Gitu. Apakah menemukan fenomena lain pada saat pengukuran debit tersebut? Mungkin kesulitan ketika melakukan pengukurannya? Iya, Pak. Metode apung sendiri kan memiliki kelemahan, Pak. Jika terdapat angin, itu akan mengganggu pergerakan dari pelampung itu sendiri, Pak. Jadi mungkin itu hambatan dari metode apung. Laporannya sudah dibuat? Sudah siap dikumpulkan? Sudah, Pak. Siap. Baik, terima kasih. Silahkan berikutnya untuk nomor presensi 8. Selamat pagi nih ya. Sudah siap responsi hari ini? Siap. Siap. Kemarin mengikuti pengamatan secara keseluruhan? Iya. Oke. Salah satu titik pengamatan kemarin yaitu di sekitar Senjun, betul? Masih ingat bagaimana proses terbentuknya Senjun? Masih. Coba diterangkan kepada Bapak. Bagaimana kalau saya gambarkan saja, Pak? Boleh, silakan. Jadi, proses terbentuknya Senjun itu diawali dari proses erupsi Merapi yang mengeluarkan material vulkanik. Material tersebut terbawa oleh arus Sungai Opak menuju ke arah selatan di daerah Parangtritis. Material yang telah terakumulasi tersebut akan terbawa oleh arus sepanjang pantai sehingga tersebar ke seluruh pesisir Parangtritis. Kemudian dari arah tenggara akan datang angin karena terdapat klip di bagian timur Parangtritis. Angin yang datang dari arah tenggara itu nantinya akan membentuk suatu lorong angin yang nantinya akan
pasir-pasir yang ada di pesisir Parangtritis ini ke arah barat laut. yang artinya itu akan terbentuk senjun. Itu Pak. Kemarin ada banyak jenis senjun, betul? Coba sebutkan satu atau dua dari beberapa bentuk senjun yang ditemukan di lokasi pengamatan kemarin. Ada barhan sama longitudinal. Longitudinal. Yang barhan itu yang seperti apa? Yang bentuknya itu seperti bulan Pak. Seperti bulan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nia. Sekarang silahkan keluar. Tolong dipanggilkan nomor presensi 12. Pemirsa sekalian, kita baru saja menyaksikan bersama contoh penerapan model pembelajaran field study. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda siap untuk mencoba menerapkan model pembelajaran field study juga? Namun, sebelum mencoba untuk menerapkannya, tentu saja kita harus paham dulu model pembelajaran field study, terutama pada langkah-langkah atau sintaksnya. Mari kita cek pemahaman kita bersama. Ya, benar, ada 5 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan atau tahap perencanaan. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan. Ketiga, tahap penilaian. Yang keempat ada tahap pelaporan dan yang terakhir itu tahap penutup. Pemirsa sekalian, demikian tadi program video pembelajaran tentang model pembelajaran field study, baik konsep, tahap-tahap maupun implementasinya secara nyata di lapangan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada program video model-model pembelajaran lain.